Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, sejumlah capaian positif berhasil dicapai pemerintah. Presiden Prabowo resmi lantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua LPS dan Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengaku dilaporkan ke Mahkamah Kriminal Internasional atas dugaan keterlibatan dalam genosida di Gaza. Dan selain informasi utama tadi, pemirsa, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Royong, inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama, pemirsa, sejumlah lembaga internasional memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 di bawah angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%, sementara OECD mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 4,9%. Sejumlah lembaga internasional memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 di bawah angka 5%. Proyeksi tersebut berada di bawah target pemerintah yang paling pesimistis di angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%, lebih tinggi dari proyeksi April 2025 sebesar 4,7%. Sementara itu pada 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 4,8%. Sementara itu, Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD juga mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 4,9% year on year pada 2025 dan 2026. Kenaikan proyeksi OECD itu dipicu oleh langkah Bank Indonesia yang mulai mengambil kebijakan pro pertumbuhan dengan melonggarkan kebijakan moneter serta kinerja investasi yang terus terakselerasi. Adapun Asian Development Bank alias ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru dari 5% proyeksi April menjadi 4,9% proyeksi September 2025. ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global, tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Sementara itu pada April 2025, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, sejumlah capaian positif berhasil dicapai pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif di tengah gejolak ketidakpastian global. Menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah capaian positif berhasil dicapai pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, di awal pemerintahan Prabowo, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh positif di tengah gejolak ketidakpastian global. Bahkan dibandingkan dengan negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang tertinggi. Tak hanya itu, inflasi Indonesia juga terkendali dengan realisasi 2,65% secara tahunan per September 2025. Menurut Erlangga, hal tersebut menggambarkan kestabilan harga dan daya beli masyarakat yang terjaga. Pemerintah juga terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan pangan, dukungan pekerja di sektor pariwisata dan padat karya, hingga revitalisasi tambak demi memperkuat basis ekonomi rakyat. Dan hal yang terkait dengan capaian 1 tahun pemerintahan, di mana dalam 1 tahun pemerintahan yang dipimpin Pak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap tumbuh solid dan pertumbuhannya di atas 5%, kuartal kedua di 5,12, dan ini salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Inflasi terkendali dengan baik
kerjasama pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia di bulan September 2,65%, harga-harga relatif stabil, daya beli masyarakat tetap terjaga. Neraca perdagangan ekspor kita selama 64 bulan berturut-turut positif, cadangan devisa, terima kasih Pak Gubernur, kita jaga di 150 miliar. Adapun pada sektor perbankan, fungsi intermediasi berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pertumbuhan kredit yang mengalami peningkatan, terutama pada kelompok petani dan nelayan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Mantan Menteri SDM yang juga Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said menilai 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto harus menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi total terhadap tata kelola dan kepemimpinan nasional. Menurut Sudirman, selama setahun ini akar persoalan pemerintah terletak pada fungsi kepemimpinan dan keteladanan moral. Lemahnya moralitas kepemimpinan menjadi sumber kekacauan dalam tata kelola negara. Sudirman menekankan bahwa publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam respons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif, mulai kasus program makan bergizi gratis yang menuai kritik publik, serta sejumlah agenda reformasi yang belum menunjukkan hasil konkret. Momentum 1 tahun pemerintahan ini semestinya dijadikan refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan nasional ke depan, serta menyelesaikan beberapa tantangan besar yang masih menghantui pemerintahan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya kualitas demokrasi. Pemerintah harus melakukan perbaikan tata kelola yang dimulai dari kepemimpinan beretika dan berintegritas. Karena kita ingin menyuarakan, menyerukan supaya praktek-praktek penyelenggaraan kepengurusan negara itu betul-betul kembali pada kepentingan rakyat. Saya ingin memberi beberapa contoh gitu ya. 10 orang lebih meninggal ketika demo Agustus, sampai hari ini tidak ada satupun rapat di DPR yang mempersoalkan ini kepada aparat kepolisian gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya melukai rakyat. Begitupun kalau statistiknya dilihat, undang-undang yang menyangkut hajat hidup elit begitu cepat diproses. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu. Merubah undang-undang kementerian 3 hari selesai. Merubah undang-undang minerba 2 minggu selesai. Tetapi undang-undang yang berkaitan dengan hajat orang banyak, misalnya undang-undang perampasan aset, bertahun-tahun hanya dikaji gitu. Betapa banyaknya contoh-contoh ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat, kemudian ditinggalkan prioritasnya, tapi ketika berhadapan sama usaha saling melayani antar elit, dipercepat. Ini sesuatu yang mulai. Klaim pertumbuhan ekonomi yang positif, indeks keyakinan konsumen menunjukkan penurunan 2,2 poin dari 117,2 pada Agustus menjadi 115 pada September 2025. Salah satu komponen yang masih menunjukkan pesimisme adalah indeks ketersediaan lapangan kerja. Indeks keyakinan konsumen menunjukkan penurunan 2,2 poin dari 117,2 pada Agustus menjadi 115 pada September 2025. Salah satu komponen yang masih menunjukkan pesimisme adalah indeks ketersediaan lapangan kerja. Penurunan IKK pada September 2025 ini melanjutkan penurunan yang terjadi pada bulan sebelumnya sebesar 0,9 poin, yaitu dari 118,1 pada Juli 2025 menjadi 117,2 pada Agustus 2025. Seperti diketahui, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100, artinya indeks kepercayaan konsumen pada September 2025 masih berada di zona optimisme atau di atas nilai acuan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya mengungkapkan, survei konsumen Bank Indonesia pada September 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Denny menjelaskan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada September 2025 ditopang oleh indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK yang juga masih berada di level optimis. Hanya saja IKE tercatat sebesar 102,7 atau lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya, yaitu sebesar 105,1. Begitu juga IEK yang berada di level 127,2, turun dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya, yaitu sebesar 129,2. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Pemirsa, ratusan pencari kerja memadati job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang, Banten. Para pencari kerja rela mengantri sejak pagi untuk mendaftar ke perusahaan incaran mereka. Ratusan pencari kerja memadati arena bursa kerja atau job fair yang digelar di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang, Banten. Para pencari kerja rela mengantri sejak pagi hingga siang untuk mendaftar ke perusahaan incaran mereka. Mereka berharap lolos seleksi kualifikasi yang ditetapkan setiap perusahaan. Nganggur udah berapa lama? Berapa ya? 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan. Dengan adanya job fair ini membantu nggak sih menurut Teteh? Membantunya gimana? Membantu banget buat pengangguran itu. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Trans Pandeglang Agus Suryana menyebut, job fair diikuti perusahaan dari berbagai sektor, antara lain sektor perdagangan, retail, otomotif, layanan driver, dan layanan kesehatan. Disnaker tahun ini 2025 ada 15 perusahaan, ya. Dari 15 perusahaan ini ada perusahaan yang memang di Pandeglang, ada yang luar Pandeglang perusahaan. Kesempatan ini nggak ada dua kali, gitu. Ini kesempatan yang memang sangat berharga. Manfaatkan semaksimal mungkin. Agus menekankan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran di Pandeglang, Banten, yang menurut data Badan Pusat Statistik mencapai sekitar 50.000 orang, terbesar kedua di Provinsi Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, IDX Channel. Pemirsa, DPR RI menyarankan pemerintah daerah selalu kreatif dan inovatif dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Kembali bersama kami, pemirsa, belasan gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta solusi atas kebijakan pengurangan anggaran transfer ke daerah. Pemangkasan anggaran TKD diakui berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah. Belasan gubernur mengeluhkan pemotongan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Usai menghadiri pertemuan tertutup di Kementerian Keuangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah termasuk pembayaran gaji hingga pembangunan infrastruktur. Terlebih Aceh termasuk salah satu provinsi yang terdampak cukup besar dengan pengurangan sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Supaya tidak anggaran kita dia, karena itu beban semua di provinsi Kalimantan. Bapak, jadi potongannya sudah ada, Mbak, potongan TKD-nya itu sudah ada dan nanti bebannya akan ditanggung sudah ada, dari pemerintah berapa boleh disampaikan, Pak? Dalam kalau dalam 20% TKD-nya Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda menyebut, belasan gubernur yang hadir berharap keringanan dari pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan TKD dalam APBN 2026. Sebab hal tersebut dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan di daerah. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang. Sehingga kita minta untuk, tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh, untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Pada 2025, pemerintah menetapkan anggaran transfer ke daerah atau TKD tercatat sebesar 919,9 triliun. Namun untuk 2026, pemerintah menganggarkan sebesar 693 triliun rupiah. Meski ada tambahan, beberapa daerah tetap mengalami pemangkasan cukup signifikan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai protes pemotongan anggaran transfer ke daerah oleh belasan gubernur merupakan hal yang wajar. Menteri Keuangan Purbaya berharap pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki tata kelola APBD.
Sebanyak 18 kepala daerah mendatangi kantor Menteri Keuangan untuk minta keringanan atas pemotongan anggaran transfer ke daerah tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa menjelaskan bahwa langkah para gubernur tersebut merupakan hal yang wajar karena anggaran yang diterima daerah memang mengalami penurunan. Namun Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki tata kelola APBD hingga kinerja belanja yang selama ini dinilai belum optimal. Sebab cita sebagian pemerintah daerah masih kurang baik di mata pemerintah pusat akibat sejumlah persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran daerah. Concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Kortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Menkyu Purbaya memastikan jika kepala daerah mampu memperbaiki pengelolaan keuangan serta menunjukkan komitmen membangun daerah secara transparan, maka pemerintah pusat tidak akan keberatan menyalurkan dukungan yang lebih besar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDXN. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menyarankan agar pemerintah daerah selalu kreatif dan inovatif dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, di mana dengan kreativitas pemerintah bisa mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang baru. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menilai kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah oleh Menteri Keuangan harus menjadi strategi kreativitas kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola anggaran daerah. Oleh sebab itu, kepala daerah diharuskan tidak bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bahtra meminta para kepala daerah agar lebih kreatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Terlebih lagi, setiap daerah pasti memiliki potensi penghasilan berbeda-beda untuk bisa tidak bergantung pada dana dari pusat. Misalnya daerah-daerah ini tidak kreatif, pemimpinnya juga tidak kreatif, maka mustahil daerahnya bisa sejahtera kalau 100% atau 60-70% bergantung sama dana transfer. Maka dari itu kami dari Komisi 2 agar ke depan kepala-kepala daerah ini memaksimalkan semua potensi yang ada di daerahnya, terutama misalnya apa, BUMD selama ini yang kita anggap bisa menjadi faktor pendukung untuk menjadi nilai. MPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan RI sepakat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien. MPR juga meminta BPK untuk terus mendorong efektivitas pelaksanaan program pemerintahan Prabowo Subianto. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menemui Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Isma Yatun Selasa siang. Salah satu hal yang dibahas yakni upaya agar keuangan negara semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Ahmad Muzani juga meminta BPK untuk terus mendorong efektivitas pelaksanaan program pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Muzani, tugas pemeriksaan yang dijalankan BPK tidak hanya bertujuan menjaga akuntabilitas keuangan negara, tapi harus memastikan setiap program pemerintah berjalan efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bahwa sekarang ini tuntutan yang dilakukan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, dan tentu saja itu adalah sebagai upaya bagaimana BPK bisa meningkatkan tugasnya ke depan. Ya, pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu. Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun memastikan setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK sudah sesuai dengan akuntabilitas. Kami berusaha untuk meyakinkan bahwa setiap pemeriksaan sesuai dengan akuntabilitas yang disampaikan. Berharap ke depan. Selain soal upaya transparansi keuangan, pertemuan ini juga digelar untuk menyamakan persepsi antar MPR dan BPK yang sama-sama merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDXN.
Presiden Prabowo resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS dan Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Tetaplah bersama kami pemirsa Prime Market Highlight segera kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Pelantikan disaksikan langsung jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Kepada Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Presiden memberi mandat agar LPS memperluas perannya bukan hanya sebagai penjamin sektor perbankan saja, melainkan harus berperan pula dalam menjamin sektor asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Pada waktu yang sama, Presiden juga melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan atau BPBUMN, sebagai pemimpin badan yang mengelola perusahaan BUMN, di mana pasca Kementerian BUMN disetujui bertransformasi menjadi badan lembaga. Kementerian BUMN langsung berganti dengan Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Pelantikan Doni sebagai Kepala BPBUMN ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 19P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Dalam pengambilan sumpah Kepala BPBUMN tersebut, Doni Oskaria berjanji akan mengemban amanat sebagai Kepala Badan yang akan menjalankan tugas jabatan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh tanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan iDaction. Selanjutnya pemirsa, mantan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang resmi menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menegaskan bahwa tugas LPS saat ini bukan hanya menjamin simpanan perbankan, tetapi diperluas ke sektor asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan LPS kini mendapat mandat yang lebih luas, yakni juga menjamin sektor asuransi, baik asuransi umum maupun syariah. LPS akan melaksanakan penempatan dana kepada perusahaan asuransi yang kekurangan dana segar yang sesuai dengan rekomendasi dan pengawasan OJK. Mandat baru lembaga penjamin simpanan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Selain itu, LPS bersama OJK akan memikul tugas tambahan dalam pengawasan dan stabilisasi sektor keuangan. Peran LPS juga berada dalam rantai penyelamatan lembaga keuangan bermasalah. Pertama kan LPS lembaga untuk penjaminan simpanan ya, dan mandat yang baru kan di samping mana? Di samping perbankan juga untuk asuransi ya, dan juga kita akan melaksanakan yang namanya penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap bank ataupun asuransi membutuhkan dana segar ya. Jadi mandatnya memang diperluas sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi nanti ada undang-undang P2SK yang baru yang sedang digodok ya. Jadi nanti pada November mudah-mudahan akan dibahas sehingga nanti tahun 2026 LPS, OJK akan mengemban dan PI ya akan mengemban. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu menggelar pertemuan dengan sejumlah badan usaha SPBU swasta guna membahas isu kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta. Todo Tua menyebut saat ini pemerintah terus melakukan komunikasi yang kondusif agar semua pihak baik pelaku usaha swasta maupun Pertamina mendapat solusi bersama terhadap tantangan pasokan BBM. Langkah ini juga sebagai komitmen pemerintah menjaga iklim investasi baik yang existing maupun investasi yang akan datang. Sehingga investasi yang sudah berjalan dan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya UMKM harus dijaga dan dikelola agar berkelanjutan. Ia menegaskan Kementerian Investasi tidak masuk dalam ranah teknis kebijakan terkait pasokan BBM, di mana pihaknya hanya memberikan kepastian investasi bagi para pelaku usaha swasta. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu menggelar pertemuan dengan sejumlah badan usaha SPBU swasta tersebut. Bagi para pelaku usaha, kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka, karena para pelaku usaha ini juga sudah punya planning terhadap investasi yang existing dan planning investasi mereka ke depannya. Jadi dalam konteks investasi ini
kita tidak hanya berbicara terhadap new investment yang akan masuk dan akan bangun, tetapi kita juga bagaimana mengelola existing investment. Karena investasi itu pada dasarnya akan mempunyai impact. Ya, sementara itu pemirsa, dalam program Market Review IDX Channel, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Moshe Rizal mengungkapkan langkah masyarakat lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta lantaran merujuk pada kasus korupsi BBM oplosan yang dilakukan oleh Pertamina yang merugikan masyarakat dan negara sekitar 193 triliun rupiah. Menurut Moshe, tingginya permintaan publik terhadap BBM di SPBU swasta mengakibatkan minimnya pasokan, sehingga SPBU swasta meminta pemerintah menaikkan kuota impor. Selain itu, kebijakan Kementerian SDM mengubah periode izin impor BBM bagi SPBU swasta yang awalnya 1 tahun kini menjadi 6 bulan sekali, membuat sejumlah SPBU swasta kewalahan. Menurutnya, pemerintah harus lebih fleksibel untuk mengikuti preferensi masyarakat yang lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta. Ia menilai pemerintah juga seharusnya tidak memaksa SPBU swasta untuk membeli BBM di Pertamina, lantaran hal tersebut merupakan hak SPBU swasta untuk menjaga kualitas BBM yang dijual. Dan itu semua haknya mereka. Oke. Ya, sebagai mereka menjual barang dengan spesifikasi tertentu, ya tidak boleh kita atau pemerintah atau siapapun memaksa untuk merubah spesifikasi tersebut, karena itu adalah produk mereka. Dan produk mereka itu nggak cuma di Indonesia yang mungkin spesifikasinya seperti itu, di luar negeri juga mungkin spesifikasinya juga sama. Baik. Gitu kan. Terus juga ada masalah harga, di mana mereka dipaksa tadinya dengan supplier mereka yang yang biasa, ya dipaksa harus melalui Pertamina. Nah, melalui Pertamina ini kan berarti kan ada biaya tambahan. Walaupun Pertamina bilang oh ini best fuel, oh ini at cost, ya tetap aja kan ada financing cost yang mesti dibebani oleh Pertamina yang akan Kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah perusahaan asal India tertarik melakukan perluasan investasi dan kerjasama di berbagai sektor strategis di Indonesia. Fokus kerjasama baru diantaranya bidang mineral kritis, energi, hingga hilirisasi industri. India merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam mendorong kemitraan strategis di bidang investasi, perdagangan, dan kerjasama industri. Terlebih lagi, potensi kerjasama strategis India bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan khusus Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Sandep Chakravorty, dengan CEO dan antara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Roshan Roslaini. Pertemuan ini fokus membahas berbagai minat kerjasama perusahaan India yang telah berinvestasi di Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama yang baru di berbagai sektor. Sektor kemitraan strategis yang bisa dikembangkan kedua negara antara lain mulai kerjasama mineral kritis, energi, perdagangan produk susu, hingga sektor hilirisasi industri, di mana sektor-sektor strategis tersebut memiliki peluang yang cukup besar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap bekerja sama dengan Partai Demokrat asalkan government shutdown dibuka. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Kelompok Hamas meminta jaminan keseriusan Israel untuk mengakhiri genosida di jalur Gaza. Hamas menyebut Israel selama ini tak pernah menepati semua yang pernah dijanjikan, bahkan hingga perang Gaza telah berlangsung selama 2 tahun. Pemimpin kelompok Hamas asal Palestina, Khalil Al-Hayya, meminta jaminan sungguh-sungguh dari Israel untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Hamas pun menyatakan kesiapannya untuk mengakhiri perang dan membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan. Hamas mengungkapkan permintaan tersebut karena menilai Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza serta memblokade bantuan kemanusiaan khususnya di wilayah utara Gaza. Hamas menyebut Israel selama ini tak pernah menepati semua yang pernah dijanjikan, bahkan hingga perang Gaza telah berlangsung selama 2 tahun. Selain kepada Israel, Hamas meminta jaminan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan negara-negara pendukung Israel agar perang di Gaza diakhiri untuk selamanya. Selama 2 tahun berlangsungnya genosida Israel di Gaza, lebih dari 67.000 warga telah tewas dan warga lainnya menderita kelaparan.
Israel meluncurkan agresi ke Gaza sejak Oktober 2023 dan tak henti melancarkan serangan brutal ke warga sipil hingga fasilitas kesehatan. Para pemimpin dunia dan komunitas internasional telah mengutuk keras tindakan Israel, namun negara Zionis itu terus menggempur Gaza dengan dalih menargetkan kelompok Hamas. Berbagai sumber untuk IDX News. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengaku dirinya dilaporkan ke Mahkamah Kriminal Internasional atas dugaan keterlibatan dalam genosida di Gaza. Selain Meloni, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Italia juga dilaporkan ke ICC. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan dua menterinya dilaporkan ke Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC atas tuduhan dugaan keterlibatan dalam genosida Israel di jalur Gaza. Dalam sebuah wawancara, Meloni mengatakan Menteri Pertahanan Guido Crosetto dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani juga ikut dilaporkan ke ICC. Namun Meloni tidak merinci siapa yang melaporkan tuduhan atas dirinya dan menterinya itu ke ICC. Meloni mengaku kaget dengan tuduhan keterlibatan dalam genosida ke Gaza, sebab menurutnya Italia belum mengizinkan pasokan senjata baru dalam bentuk apapun ke Israel sejak pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Di sisi lain, selama sepekan terakhir ratusan ribu orang di Italia turun ke jalan untuk memprotes agresi brutal Israel di jalur Gaza. Dalam demonstrasi itu, pengunjuk rasa juga memprotes Meloni yang dianggap tak membela Palestina. Sementara pemerintah sayap kanan Meloni yang sebagian besar adalah pendukung Israel juga ikut mengecam agresi dan genosida di Gaza. Namun Italia belum memutuskan hubungan komersial dan diplomatik apapun dengan Israel maupun mengakui negara Palestina yang berdaulat. Berbagai sumber untuk IDX News. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan siap bekerja sama dengan Partai Demokrat asalkan government shutdown dibuka terlebih dahulu. Adapun government shutdown di Amerika Serikat masih belum menemui titik akhir usai Senat Amerika Serikat gagal mengesahkan RUU yang diajukan Partai Republik untuk mengakhiri shutdown. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan siap bekerjasama dengan Partai Demokrat untuk menangani berbagai isu yang menjadi sumber perdebatan dengan Partai Republik. Namun Trump mengisyaratkan pemerintah Federal Amerika Serikat yang tengah mengalami government shutdown akibat kebuntuan persetujuan anggaran harus dibuka terlebih dahulu. Pemerintahan Amerika Serikat mengalami shutdown selama 6 hari setelah Partai Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang pendanaan sementara sebelum batas akhir tahun fiskal. Trump dan Partai Republik menyalahkan Demokrat karena memanfaatkan tenggat tersebut untuk kepentingan politik, termasuk dalam pembiayaan layanan kesehatan bagi imigran tanpa dokumen. Government shutdown di Amerika Serikat telah menjadikan 1,3 juta personel militer aktif dan 50.000 anggota penjaga pantai tidak menerima gaji. Selain government shutdown juga mempengaruhi lebih dari 13.000 pengatur lalu lintas udara yang berisiko mengganggu jadwal penerbangan. Kantor Anggaran Kongres juga memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal bisa dirumahkan setiap hari, yang menimbulkan kerugian sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat per hari. Sementara itu, pada hari Senin lalu, Senat Amerika Serikat gagal mengesahkan RUU yang diajukan Partai Republik untuk mengakhiri shutdown tersebut. Berbagai sumber untuk IDX. Amerika Serikat resmi mengenakan tarif masuk untuk truk kelas menengah dan kelas berat sebesar 25%. Kebijakan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 November mendatang setelah tertunda dari jadwal semula pada 1 Oktober lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif masuk hingga 25% terhadap impor truk kelas menengah dan kelas berat. Kebijakan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 November mendatang. Sebelumnya, pemerintahan Trump berencana menerapkan kebijakan ini mulai 1 Oktober lalu. Namun pengumuman terbaru Trump ini menandai kepastian rencana pemberlakuan tarif masuk bagi produk truk ke Amerika Serikat. Pemberlakuan tarif baru ini menyusul penyidikan yang dilakukan awal tahun ini oleh pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan tahun 1962, penyelidikan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi apakah impor truk berdampak pada keamanan nasional Amerika Serikat. Trump sebelumnya telah menggunakan landasan hukum yang sama untuk memberlakukan tarif pada berbagai produk impor ke Amerika Serikat dengan dalih meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri dan memberi sanksi pada negara-negara yang menurutnya mengambil keuntungan dari perdagangan tidak adil dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, para analis memperingatkan bahwa dampak dari tarif ini akan sangat bergantung pada apakah terdapat pengecualian terhadap kendaraan yang diproduksi di Meksiko dan Kanada. Mengingat dua negara tersebut merupakan mitra dagang utama Amerika Serikat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara.
Berbagai sumber untuk IDX Channel. Amerika Serikat optimistis hubungan dagang dengan Kanada ke depannya akan mencapai kesepakatan yang baik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Kanada dan Amerika Serikat saat ini berada dalam konflik perdagangan karena bersaing di sektor manufaktur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku optimis pemerintah Amerika Serikat dan Kanada suatu saat akan mencapai kesepakatan perdagangan. Meski demikian, Trump masih belum menyebut waktu dan bentuk finalisasi perjanjian tersebut. Trump mengungkapkan pernyataan itu saat bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Gedung Putih, Washington pada Selasa kemarin waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Trump menggambarkan hubungan dagang kedua negara berada dalam konflik alami karena sama-sama bersaing di sektor manufaktur. Namun Trump menambahkan pembicaraan perjanjian dagang antara kedua negara sudah menunjukkan kemajuan. Pertemuan tersebut menjadi kunjungan kedua bagi Carney sejak terpilih sebagai Perdana Menteri pada April 2025. Carney menegaskan Kanada adalah investor asing terbesar di Amerika Serikat. Ia memperkirakan nilai investasi Kanada di Amerika Serikat bisa bertambah hingga $1 triliun Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan jika kesepakatan baru tercapai. Namun dalam pertemuan kemarin, Trump tidak menunjukkan akan mengalah dari Kanada dalam kebijakan perdagangan, khususnya untuk produk baja, aluminium, otomotif, dan kayu. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Organisasi Perdagangan Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global di 2026 menjadi 0,5%. Tetaplah bersama kami, Prime Market Highlights segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Organisasi Perdagangan Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global di tahun 2026 menjadi 0,5% dari sebelumnya 1,8%. Pemangkasan proyeksi tersebut terkait dampak kebijakan tarif Amerika Serikat yang kian terasa di 2026 mendatang. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam pernyataan terbarunya memangkas tajam proyeksi pertumbuhan volume perdagangan barang global untuk tahun 2026 menjadi hanya 0,5%. Angka proyeksi ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 1,8% yang diumumkan pada Agustus lalu. WTO menyebut pemangkasan proyeksi ini disebabkan oleh dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai akan mulai terasa signifikan tahun depan. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyampaikan kekhawatirannya terhadap prospek perdagangan global yang diprediksi akan memburuk pada tahun 2026 mendatang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sistem perdagangan dunia masih menunjukkan ketahanan. Okonjo menyebut, sistem perdagangan multilateral berbasis aturan akan tetap menjadi penopang stabilitas di tengah gejolak kebijakan proteksionis global. WTO justru menaikkan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global untuk 2025 menjadi 2,4% atau naik dari perkiraan sebelumnya 0,9%. Kenaikan ini didorong oleh dua faktor utama, yakni lonjakan impor ke Amerika Serikat menjelang kenaikan tarif, serta peningkatan perdagangan barang terkait kecerdasan buatan yang semakin pesat. Berbagai sumber IDX Channel. Airbus A320 resmi menyalip Boeing 737 sebagai pesawat penumpang komersial paling laris di dunia. Capaian ini menandai tonggak sejarah baru dalam persaingan panjang dua raksasa industri penerbangan global. Airbus A320 resmi menyalip Boeing 737 sebagai pesawat penumpang komersial paling laris di dunia. Menurut data firma riset Cirium, pengiriman terbaru ke maskapai Saudi Flynas menjadi unit A320 ke 12.260 yang telah diproduksi Airbus. Angka ini secara resmi menempatkan A320 di atas Boeing 737 yang selama puluhan tahun memegang predikat pesawat terlaris di dunia, di mana varian A320 mencakup seri A318, A319, A320, dan A321 yang digunakan oleh ratusan maskapai di seluruh dunia. Program Airbus A320 diluncurkan pada Maret 1984 dengan Air France dan British Caledonia sebagai pelanggan pertama. Pesawat ini melakukan penerbangan komersial perdananya pada April 1988 yang menghubungkan Paris dan Berlin melalui Düsseldorf. Sementara Boeing 737 sudah lebih dulu terbang pada Februari 1968 dengan Lufthansa sebagai pelanggan perdana dan menjadi simbol dominasi Boeing selama beberapa dekade.
Adapun keberhasilan A320 menunjukkan pergeseran tren industri menuju efisiensi bahan bakar dan teknologi modern seperti fly-by-wire. Airbus berhasil menarik pasar melalui strategi produksi fleksibel dan versi jarak jauh, seperti A321neo yang diminati maskapai low cost. Dengan keunggulan itu, para analis menilai Airbus ini berada di posisi kuat untuk mempertahankan dominasinya di pasar pesawat komersial dunia. Berbagai sumber untuk ID Action. Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan global pada kuartal ketiga tahun ini. Penurunan disebabkan tarif impor Amerika Serikat dan persaingan ketat di pasar China. Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan global pada kuartal ketiga tahun ini. Produsen mobil asal Jerman tersebut hanya mampu mengirimkan 441.500 kendaraan sepanjang Juli hingga September tahun ini. Angka tersebut turun 12% dibanding periode yang sama tahun lalu dengan penurunan tajam di Amerika Serikat dan China masing-masing mencapai 17 dan 27%. Manajemen menyebut tekanan terbesar datang dari kondisi pasar yang sulit di China, meski penjualan di Eropa, Amerika Selatan, dan kawasan Teluk masih mencatatkan hasil positif. Mercedes menjadi salah satu produsen Jerman yang memangkas proyeksi penjualan 2025 akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mobil dan suku cadang impor. Biaya produksi yang meningkat membuat margin keuntungan menipis. Sementara di China, merek-merek lokal seperti BYD dan NIO semakin mendominasi pasar kendaraan listrik premium. Kondisi ini memaksa Mercedes untuk meninjau ulang strategi harga dan produksi di beberapa wilayah utama. Adapun penjualan kendaraan listrik bertenaga baterai atau BEV juga tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan, tetap di angka 42.600 unit sepanjang kuartal ketiga. Padahal segmen ini sebelumnya diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan di tengah transisi menuju mobilitas hijau. Mercedes-Benz menyatakan akan terus memperkuat lini kendaraan listrik dan mengoptimalkan rantai pasok global untuk menekan dampak kebijakan perdagangan ke depan. Berbagai sumber, ID Channel. Produsen mobil listrik Tesla merilis varian terbaru yang diklaim merupakan versi murah dari dua mobil listrik andalannya, yakni SUV Model Y dan sedan Model 3. Kedua varian tersebut masing-masing dibanderol $39.990 Amerika dan $36.990 Amerika per unit. Sejumlah pengamat menilai harga di bawah $40.000 Amerika akan menjadikan Tesla mampu bersaing dengan model kendaraan listrik sejenis seperti Chevrolet Equinox, Hyundai Ioniq 5, dan Kia EV4. Namun sebagian lainnya menilai Tesla seharusnya berani menurunkan harga hingga di bawah $30.000 Amerika per unit. Adapun di Eropa, reputasi Tesla juga sedikit menurun akibat pandangan politik Elon Musk yang kontroversial. Di sisi lain, Tesla juga harus bersaing dengan banyak mobil listrik dan hibrida plug-in yang dijual di bawah $30.000 Amerika. Dan pemirsa, masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, startup kecerdasan buatan xAI yang didukung Elon Musk meningkatkan target penggalangan dananya menjadi $20 miliar Amerika. Langkah ini termasuk investasi besar dari Nvidia untuk memperkuat kolaborasi di sektor prosesor AI. Startup kecerdasan buatan xAI yang didukung Elon Musk meningkatkan target penggalangan dananya menjadi $20 miliar Amerika Serikat. Di mana Nvidia akan berinvestasi hingga $2 miliar dalam bentuk ekuitas pada xAI sebagai bagian dari kesepakatan strategis baru. Pendanaan ini sebagian besar digunakan untuk membeli chip AI yang akan memperkuat pusat data Colossus 2 milik xAI di Memphis, Amerika Serikat. Kesepakatan ini menandai kerjasama besar antara dua pemain kunci dalam ekosistem kecerdasan buatan global. Langkah Nvidia sejalan dengan strateginya mempercepat investasi pelanggan di bidang AI setelah pekan lalu menjanjikan hingga $100 miliar untuk OpenAI. Kolaborasi dengan xAI dinilai sebagai upaya memperluas pengaruh Nvidia di sektor infrastruktur AI generatif. Sementara bagi xAI, kemitraan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan prosesor tetap aman di tengah lonjakan permintaan global. Adapun laporan lain menyebut xAI kini bernilai sekitar $200 miliar, menjadikannya salah satu startup paling berharga di dunia setelah OpenAI.
Putaran pendanaan kali ini mencakup kombinasi antara ekuitas dan utang untuk mempercepat ekspansi proyek AI raksasa Elon Musk itu. Dengan dukungan Nvidia, xAI berpeluang memperkuat posisinya sebagai pesaing utama di industri kecerdasan buatan global. Berbagai sumber untuk IDXNO. Penawaran saham perdana atau IPO Tata Capital senilai 1,75 miliar dolar Amerika resmi terserap penuh pada hari terakhirnya di 8 Oktober 2025. Aksi korporasi perusahaan keuangan milik Tata Group ini mendapat dukungan kuat dari investor institusional. Tata Capital, perusahaan non-bank terbesar ketiga di India setelah Shriram Finance dan Bajaj Finance, mencatat permintaan tinggi pada hari terakhir penawaran umum. IPO ini menarik minat hingga 109,7 miliar rupiah atau sekitar 1,24 miliar US dollar, dengan investor non-institusional menawar 1,2 kali lipat dari porsi yang disediakan. Sementara itu, investor retail mencatat pembelian 0,84 kali, menunjukkan antusiasme pasar terhadap prospek bisnis keuangan Tata Group. Sebelumnya, Tata Capital berhasil mengumpulkan 523,2 juta US dollar dari investor jangkar seperti LIC dan dana kekayaan Norwegia. Perusahaan ini menargetkan valuasi hingga 15 miliar US dollar dengan pencatatan saham dijadwalkan pada 13 Oktober mendatang. Analis menilai valuasi Tata Capital masih komprehensif dibandingkan rivalnya seperti Bajaj Finance dan Shriram Finance. Adapun IPO Tata Capital menjadi bagian dari tren peningkatan pencatatan saham di India menjelang akhir tahun. Sejumlah penawaran besar termasuk LG Electronics India diperkirakan akan mendorong total nilai IPO 2025 mendekati rekor 20 miliar US dollar tahun lalu. Analis menilai minat investor terhadap Tata Capital mencerminkan optimisme terhadap sektor keuangan non-bank di tengah momentum ekonomi India yang kuat. Berbagai sumber untuk IDXNO. CEO DBS Bank Tan Soo Chan dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Asia versi Fortune 2025. Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin bank terbesar di Asia Tenggara di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. CEO DBS Bank Tan Soo Chan dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Asia versi Fortune 2025. Sejak menjabat sebagai CEO DBS pada Maret lalu, Tan Soo Chan menghadapi berbagai tekanan global mulai dari perang dagang hingga kebangkitan aset digital seperti kripto. Dalam wawancara dengan Fortune, Tan mengatakan tahun ini akan menjadi masa penuh gejolak bagi dunia perbankan Asia dan menyerukan kesiapan timnya untuk beradaptasi cepat. Pencapaiannya menegaskan posisi DBS sebagai pemain utama perbankan regional di tengah ketidakpastian global. Sementara itu di posisi kedua ditempati Grace Wang, pendiri Luxshare, pemasok utama Apple dan kini juga mitra OpenAI dalam produksi perangkat baru. Di posisi ketiga ada Meng Wanzhou, CFO Huawei, yang berperan penting mendorong kemandirian China di bidang teknologi dan chip AI lokal. Bonnie Chang dari Hong Kong Exchange dan Cathy Yang dari Foxconn melengkapi lima besar mencerminkan kebangkitan pemimpin perempuan di sektor keuangan dan manufaktur Asia. Adapun Fortune mencatat dominasi pemimpin perempuan dari China, Hong Kong dan Macau, diikuti Singapura, India dan Thailand dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh Asia 2025. Selain dunia bisnis, daftar tersebut juga menyoroti tokoh dari budaya pop dan olahraga, termasuk Blackpink, Naomi Osaka, dan Eileen Gu yang terus membawa pengaruh global. Daftar ini menegaskan bahwa perempuan kini menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah bisnis, inovasi, dan representasi Asia di panggung dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Royong, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.